Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kesetimbangan kimia. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendiskusikan reaksi kesetimbangan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, menentukan harga tetapan kesetimbangan. Dan yang ketiga, melakukan perhitungan kuantitatif terhadap kesetimbangan kimia. Dan yang keempat, menentukan Kc dan Kp. Nah, contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat mendidihkan air dengan panci yang ditutup, air yang sudah menguap menjadi uap air kemudian dapat diubah menjadi air atau fase cair. Nah, untuk pengertian kesetimbangan kimia sendiri yaitu keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk meskipun reaksinya masih tetap berlangsung. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi yang dinamis atau reaksi yang terus bergerak. Kemudian kesetimbangan kimia ada konsep dasarnya yaitu kesetimbangan itu ada arahnya ada dua, yaitu yang pertama satu arah yang dilambangkan dengan tanda panah 1 atau biasanya dalam ilmiah disebut sebagai reaksi irreversible atau reaksi yang tidak bisa balik lagi. Kemudian selanjutnya untuk yang dua arah dilambangkan dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri atau bolak-balik yang biasanya secara ilmiah disebut sebagai reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan sendiri. Nah, sebagai contoh untuk reaksi satu arah di sini ada A menjadi B atau A-nya disebut sebagai reaksi dan B-nya sebagai produk. Nah, konsep untuk reaksi satu arah ini hanya setelah reaksi itu berubah menjadi produk, reaksinya selesai sampai situ saja. Sedangkan untuk reaksi yang dua arah, reaksi A menjadi B, kemudian B bisa menjadi A. Nah, A tadi adalah reaksi, B tadi produk. Itu reaksinya bisa bolak-balik ya. Jadi reaksi bisa menjadi produk dan produk juga bisa menjadi reaksi. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan sendiri. Yang pertama, reaksinya terus berlangsung karena reaksinya ini adalah reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Kemudian yang kedua, laju pembentukan A menjadi B sama dengan laju B menjadi A, atau reaksi bisa menjadi produk dan produk bisa menjadi reaksi. Itu sama kecepatannya karena reaksinya terus berlangsung. Kemudian yang ketiga, reaksi kesetimbangan hanya berada di ruang tertutup dengan suhu dan tekanan yang tetap. Kemudian yang keempat, dalam keadaan makroskopis dan mikroskopis. Nah, makroskopis sendiri yaitu reaksi yang dapat dilihat oleh mata yang telanjang. Sedangkan untuk mikroskopis, reaksi yang tidak dapat dilihat mata karena mikroskopis itu adalah reaksinya bentuknya terlalu kecil. Nah, dalam reaksi kesetimbangan sendiri untuk keadaan makroskopis itu tidak terjadi perubahan, sedangkan untuk keadaan mikroskopis itu terjadi perubahan. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima, komponen reaksi dan produk itu tetap ada ya, karena reaksinya selalu berlangsung atau bolak-balik. Selanjutnya untuk rumus kesetimbangan sendiri adalah K. K sendiri adalah kesetimbangan. Nah, di sini rumus K adalah produk per reaktan dipangkatkan koefisiennya semua ya. Produk pangkat koefisien, reaktan pun juga pangkat koefisien. Nah, di sini kesetimbangan ini ada dua, yaitu
KC dan KP. KC di sini adalah K itu adalah kesetimbangan, C-nya adalah konsentrasi, sedangkan KP adalah K-nya kesetimbangan dan P-nya tekanan atau pressure. Nah, di sini ada fase Z. Jenis-jenisnya yaitu ada 4. Yang pertama dilambangkan G kecil atau gas, kemudian aqueous atau larutan atau ion, S atau solid atau padatan, sedangkan L itu adalah liquid atau cairan. Nah, di sini trik untuk mencari rumus yang tadi adalah KC itu hanya ada fase gas dan aqueous atau kurungnya biasanya kurung siku gitu ya. Sedangkan untuk KP hanya ada fase gas yang dilambangkan dengan P atau tekanan. Selanjutnya kita kerjakan contoh soalnya. Di sini CaCO3 dalam keadaan solid direaksikan menjadi CaO dalam keadaan solid plus CO2 dalam keadaan gas. Nah, di sini rumusnya sendiri tadi adalah KC sama dengan produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, kita lihat produknya ada di sebelah kanan ya, reaktan ada di sebelah kiri. Karena solid itu dianggap satu, jadi tidak dimasukkan ya. CaCO3-nya solid tidak dimasukkan. Kemudian CaO-nya juga S solid, jadi tidak dimasukkan, sehingga yang dimasukkan hanya CO2 dengan pangkat koefisiennya hanya ada 1. Kemudian yang kedua, H2 dalam keadaan gas plus S dalam keadaan solid direaksikan menjadi H2S dalam keadaan solid. Nah, kita masukkan saja ya tadi H2 dalam keadaan gas itu dalam keadaan gas plus S dalam keadaan solid ya, itu 1 ya per H2S. Nah, maaf, yang pertama ini adalah H2S nya ini solid ya, jadinya 1 karena fase padat dianggap 1. Kemudian S nya juga padat maka dianggap juga 1. Nah, itu sisanya adalah H2. H2 berarti dipakatkan koefisiennya. Kemudian yang ketiga juga sama ya anak-anak, seperti yang tadi, tinggal dimasukkan itu aqueous semua, berarti tinggal dimasukkan HCO3 pangkat 1 dikali H3O pangkat 1 per H2CO3 ya pangkat 1. Nomor 4 juga sama seperti yang sudah diterangkan di rumus sebelumnya. Kemudian ini untuk KP yang nomor 4 ini H2O2 dalam keadaan aqueous direaksikan menjadi H2O dalam keadaan liquid plus setengah O2. Nah, di sini produknya adalah O2 dengan koefisien setengah per, karena ini liquid jadi 1 ya, jadi tidak usah ditulis, per H2O2 nya ditulis koefisien 1. Nah, KP nya di sini dia hanya mencari yang gas. Nah, gasnya hanya ada O2 ya. O2 berarti PO2 dalam keadaan gas ini dengan koefisiennya setengah. Yang nomor 5 juga sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Kemudian ibu lanjutkan untuk membandingkan tetapan kesetimbangan. Nah, untuk membandingkan tetapan kesetimbangan sini, misalkan ada reaksi A plus B menjadi C, ini tetap menjadi K1. Sedangkan jika dikalikan 2 berarti 2A plus 2B direaksikan menjadi 2C. Jika dikalikan untuk K-nya diubah menjadi pangkat sehingga K1 pangkat 2. Nah, kemudian jika dibagikan berarti reaksinya A plus B direaksikan menjadi C
untuk K-nya berarti berubah menjadi akar, jadi 2 akar K1 pangkat 2. Nah, sekarang untuk contohnya lagi, ini ada sama seperti prinsip hukum Hess ya. A plus B direaksikan menjadi C, K1, C plus D direaksikan menjadi A plus E, K2. Nah, di sini yang sama dicoret ya, karena sama prinsipnya dengan hukum Hess. A dengan A, C dengan C. Maka yang masih ada yaitu B plus D menjadi E. Kemudian karena K1 plus K2 ini ditambah, maka dia harus dikalikan. Karena reaksinya ini jumlah, maka dia harus dikalikan. Maka reaksinya menjadi B plus D direaksikan menjadi E dengan K-nya K1 dikali K2. Kemudian di sini apabila reaksinya dibalik, misalkan A plus B menjadi C K1, jika dibalik menjadi C direaksikan menjadi A plus B, maka K-nya di sini harus diper dengan K-nya atau seper K-nya, jadi 1 per K1. Maka kesimpulannya yaitu yang pertama, jika reaksinya dikali maka K-nya ini menjadi pangkat ya. Kemudian yang kedua, jika reaksinya dibagi menjadi akar atau N akar K gitu ya. Kemudian jika reaksinya dijumlah, maka dia harus dikalikan. Kemudian untuk reaksi yang dibalik, maka dia seper dari K-nya. Itu ya anak-anak, paham? Nah, pastinya paham. Sekarang ibu lanjutkan untuk contoh soalnya. Yang pertama, harga K untuk reaksi kesetimbangan 2SO2 dalam keadaan gas plus O2 dalam keadaan gas direaksikan menjadi 2SO3 dalam keadaan gas adalah 25. Pada keadaan yang sama, harga K untuk kesetimbangan yaitu SO3 dalam keadaan gas direaksikan menjadi setengah O2 dalam keadaan gas plus SO2 dalam keadaan gas adalah, nah di sini karena kita membandingkan tetapan kesetimbangan, maka kita lihat reaksi yang diminta. Nah, reaksi yang diminta ini sama ya seperti reaksi yang diketahui ya. Tetapi reaksi yang diminta ada di sebelah kanan, sedangkan reaksi yang diketahui hanya ada di sebelah kiri. Oh maaf, salah. Untuk yang diminta sebelah kiri, sedangkan yang diketahui di sebelah kanan. Nah ini kan SO3 dalam keadaan gas sebelah kiri, sedangkan 2SO3 ada di sebelah kanan ya anak-anak, sehingga reaksinya harus dibalik ya. Maka jika dibalik itu berarti dia seper dari K-nya. Nah, sehingga K-nya sama dengan berapa? Untuk yang diminta ini 1, yang diketahui itu adalah sudah diketahui 25 ya, berarti akar 1 per akar 25 sama dengan 1 per 5. Selanjutnya contoh yang kedua, jika diketahui pada suhu tertentu A plus 2BC menjadi AC2 plus 2B, K-nya ini 0,5, B-nya plus AC2 menjadi BC plus AC dengan K4. Nah, yang ditanya adalah tetapan kesetimbangan untuk reaksi A plus AC2 menjadi 2AC. Nah, kita lihat reaksi yang pertama terlebih dahulu. Nah, reaksi yang pertama itu kita samakan dengan reaksi yang diminta. Reaksi yang diminta itu yang pertama ada A sama-sama sebelah kanan, maka reaksinya tetap sebelah kiri. A-nya sama-sama sebelah kiri, sebelah kiri, maka reaksinya tetap ya. Jadinya reaksinya tetap dituliskan yang pertama
A plus 2BC direaksikan menjadi AC2 plus 2B. K-nya juga tetap 0,5. Sedangkan reaksi yang kedua, coba kita lihat. Untuk AC-nya, ini yang diketahui hanya ada 1, tetapi yang diminta 2 ya. Berarti kita harus dikali 2. Berarti kalau dikali 2 berapa? 2B plus 2 BC 2AC2 menjadi 2BC plus 2AC. Kemudian kita coret, yang BC dicoret dengan BC, kemudian yang AC kita coret menjadi A dan AC2. Karena AC2 nya itu hanya ada 1 yang sebelah kanan, sehingga 2AC nya sebelah kiri masih sisa 1 ya. Ini maaf, ini jadinya 2BC, salah. Yang benar adalah 2AC2 itu masih sisa 1, sehingga ini 2B nya juga dicoret, sehingga hasilnya adalah A plus AC2 menjadi 2AC. Nah, K-nya di sini karena dijumlah sesuai dengan rumus yang tadi, berarti dikali. Berarti hasilnya adalah 0,5 dikali 4/2 16 sama dengan 8. Nah, untuk materi kesetimbangan Ibu kira cukup. Untuk materi kesetimbangan kali ini, silahkan untuk mengerjakan pretest materi kesetimbangan. Apabila pada kesempatan kali ini ada kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.